Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Nur Fadli, mahasiswa Pendidikan Bisnis 2017 dari Universitas Pendidikan is now being recorded. Baik, selamat datang kepada Bapak hadirin. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, silakan bisa dilihat flyernya tentang webinar dan sharing online kita pada pagi hari ini. Iya. Kira-kira teman-teman kita mulai jam berapa ya? Oke, kita mulai langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kami dari VCT Batch 8, Grup 8, CD6, bertugas membawakan acara di pagi hari ini di Google Meeting. Izinkan saya memperkenalkan siapa saja yang bertugas. Yang pertama, ada presenter kita yang luar biasa, yaitu Kakak Fadilah Nur Fajri dari Universitas Pendidikan Indonesia. Yang kedua, ada moderator kita yang tak kalah luar biasa, yaitu Tias Proboningrum dari Universitas Jember. Dan yang terakhir, ada saya sendiri yang bertugas sebagai host. Saya Khairun Niswah dari Universitas Negeri Jakarta. Pada pagi hari ini, kita akan mengadakan seminar online yang berjudul Tips During Quarantine, yaitu beragam ide dan solusi menarik untuk mengisi waktu luang di rumah. Kepada Bapak Ibu, silakan ambil posisi yang nyaman dan kita dengarkan presentasinya bersama-sama. Kepada moderator, dipersilahkan. Baik, terima kasih, Saudari Niswah. Saya akan mencoba share PPT-nya dulu. Baik, untuk pertama-tama saya akan membacakan CV dari presentator kita pada hari ini, yang bernama Fadilah Nur Fajri. Dengan panggilan Dila, tanggal lahir Jakarta 29 Juni 1999, golongan darah O, berstatus sebagai mahasiswa beragama Islam, dengan alamat di Jalan Nur Hidayah RT 10 RW 12 Ciracas, Jakarta Timur. Hobi menonton dan mendengarkan, cita-cita menjadi seorang edupreneur. Mantap. Orang tua Anokarna Sujaya dan Ibu Imas Kurniasi. Pendidikan di SDN KDW 1 Pagi
SNPN 174 Jakarta, SMAN 99 Jakarta, dan saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan pendidikan bisnis. Moto hidup, be bright person. Super sekali. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib di ruangan ini selama acara webinar berlangsung. Pada saat presentator memulai pembacaan materi, diharapkan kepada para audiens mematikan mikrofon agar tidak mengganggu jalannya pembacaan materi yang dijalankan oleh presentator. Waktu presentasi ada maksimal 30 menit, dengan selanjutnya akan diteruskan sesi tanya jawab sekitar 30 menit. Untuk sesi tanya jawab, audiens dapat bertanya melalui langsung dengan mengaktifkan mikrofon atau dengan pertanyaan di kolom chat yang akan dibacakan oleh moderator. Tanpa menunggu banyak waktu lagi, saya persilahkan kepada presentator, Saudari Fadila Nur Fajri, untuk membacakan materi pada acara hari ini. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan. Pertama-tama, let me introduce myself. My name is Fadila Nur Fajri. I am the student of University Education Indonesia. In this section, I will presenting about how the tips of for quarantine. Many people across the world are staying home to help prevent the spread of the coronavirus. With it brings change, anxieties, and uncertainties to our daily lives. I know that we want to go travel or explore the world and do something in outside. But during the coronavirus right now, we must to stay at home. But don't worry, because we can do something that to do spend time all the time. Yeah. Here, top 10 tips for the quarantine. Next. Okay, number 10, we can make something delicious to eat. Yeah, we can learn how to cook and improve our cooking skill with just watch YouTube channel and try to cook something delicious with the simple tips. Just like I do is I sometimes learning how to cook cake or candy and dalgona. Everybody does that in the quarantine and go viral with dalgona. Or we can just ask our mom to the tips how to cook and the secret of weapon that she make some delicious food. Okay. Or we can just watch YouTube channel, the tutorial how to cook, and or food blogger lainnya. Okay, next. Yeah, this is the some video. This is the video is animation that we can do in home. That is
uh, learn how to cook or improve your cooking skill. We can use the app also suggest the create recipe design on the ingredient that you have already at home gitu, have at home. Okay, it's okay. Next aja. Okay, the number 9 is learn new skill. We can learn new skill. Example is learn a new language with the app like Ome TV, like Vikinakidu, and Duolingo. And sometimes we can learn new instrument with piano or record, or we can try to sing. Okay, and or we can try new skill such as marketing, coding, editing, and many others from online source, just like we do now. In this section, we do learn new skill and learn new skill, how to be a good presenter and be the good moderator and host with the virtual coordinating training page 8. Yeah, or we can do like origamis, learn how to make origami and learn new dance, and there are a ton of things that you can learn on YouTube, and is everything is free. Okay, next. Okay, next, number 8. Yeah. Yeah. Number 8 is make money from home. Uh, because we stay at home all the time, we must earn money from home. If you are not already working from home, there are actually some great ways to make money from home. You are probably not get rich with these tips, but uh, you can give a try to get online job, just like graphic design, video editing, voiceover, and many others are available at work, that if you are already stable at your flat and or freelance. But if you have no skill, just go learn something new and do like number 9 do. Okay, next. Number 7 is watch TV and movie. Uh, this is my favorite thing if I do my to spend the time in home. I watch TV a lot and movies, especially from Netflix or uh, Disney Plus, and we can make a list the top of chart that movie that we want to enjoy the documentary atau the show. We can watch the TV from smart TV or laptop, basically from any smart device. Okay, just like this picture. Yeah, okay, next. Number 6 is play games. There are many games you can play on your phone. By the way, trip lying in the bed with your friend online, but we can do the play game online without physical contact. Um,
we can do some, we can try something not online games, just like Monopoly, Scramble, Puzzle, whenever you have at home, so that you are not on your phone all the time. Next, number 5 is exercise. Exercise and practicing is important, especially now. Just a couple of minutes a day that make a whole difference from your body. We can do a yoga, meditation, exercise, or fitness, or just go to some of great YouTube channel about exercise we can watch during the quarantine. Mm, I usually do exercise with my sister on 9 a.m. Until 10 a.m. because in that time the sunlight is very good to our body. That makes us to feel so healthy. The things that I do is not too much. I just ride bicycle around the house on the backyard and then go to up again. Okay, next, number 4. Number 4 is clean and redecorate. This can help you in many ways. It's very exercise, and your place can be more clean and fresh every day. And maybe you can even take time to redecorate and fix it that you have before, or you can try to paint your wall with your great imagination and or something like that. Okay. Uh, Also, YouTube is great a place for DIY tutorial or do it yourself tutorial. For example, you can search in the YouTube how to make new clothes from your old one, and or craft idea with recycled materials and furniture, or home decorate ideas and many others. Okay, next. Number 3 is read and write. Read the book since we now actually have the time. Finally, read the book you have been postponing since a years ago. Maybe we have some book that not already have to done. We can do it again in this situation because we spend the time all all the time in home. Yeah. So we can read online article, and there's many of great online magazine and article you can read, or maybe we can write a short story or article, or we can do write the novel. Even we can take an online class on creative writing, learn how to be a good reader and writer. Next, number 2 is just creative. So, in this number 2, we can do start my own YouTube channel, blog, or TikTok. Yeah. If you always wondered what it's like to be YouTuber, this is the time to start your own YouTube. You can film your daily life routine with a camera, or try to make YouTube channel just like cooking channel,
about a hobby you are passionate about, got interest, video game, makeup tutorial, instrument, and you can even make a short film. And in this great creative, we don't have to need a professional material, and we just go to with the camera in our phone to get started. In this, we can find a creativity with the phone because the phone is our friend in this situation. We, uh, we can search YouTube channel, learn how to edit video, and many more. And next, yeah, this is not last but not this is the last but not a least. Plan your day. Nah, number one is plan your day and week in advice. Before we start the day, please take your time to arrange your day so that each day include a combination of exercise, creativity, and other activity with set weekly and monthly that we can do in the time. And it's simply some example for plan your day. We wake up on the 8th morning, do exercise, and then do some yoga and something learning so we can gain a new professional skill at the end of this crisis. Gitu. So that's all for some tips about how to spend the time in quarantine. Thank you. Sudah. Baik, terima kasih pada presentator yang telah membawakan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya akan dilakukan sesi tanya-jawab kepada para audiens yang ingin mengajukan pertanyaan kepada presentator. Dapat menyalakan mikrofonnya atau dengan menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Para hadirin sekalian, dipersilakan mengisi link absen yang telah saya share di kolom chat. Okay. Silakan dilanjut. Untuk para audiens, apakah ada pertanyaan? May I ask? Yes. Hello? Ya, silakan, Okay, Pak. Okay, thank you for moderator. Maybe I want to ask to Miss Fadilah, okay, as the presenter, okay. This my asking is which one of the tips quarantines with the family, with the children or the other? As maybe which one the tips for the quality times with the family? Just that, okay. We can do clean and do redecorate our home because we can do apa tuh? Kita bisa membangun kerjasama. We can learn to have a teamwork with our children, and then apa tuh lagi? We can do together cooking. We can cooking together. Thank you. Kita bisa sama-sama masak gitu. Belajar masak. Okay, thank you. All right. Okay, it's
nice answer. Thank you, Miss Fadila. Okay. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Okay. Yes. Continue, please. Untuk pertanyaan kedua presentator ada di kolom komentar. Pertanyaan dari Bapak Asep Permana. Izin bertanya, berapa lamakah kita harus melakukan karantina? Mohon dijawab, presentator. Oh. Karantina. Sampai pandemi ini berakhir. Karena kan coronavirus sendiri ini kan menularnya lewat droplet yang kita tidak tahu gitu apakah kita membawa atau mereka yang membawa. Jadi lebih baik stay at home and don't go anywhere, or if we want to go outside, please take care of 3M. Protokol kesehatannya jangan lupa. Seperti itu, Pak Asep dan moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa membantu pertanyaannya, Bapak. Apakah dari audiens ada ingin menyampaikan pertanyaan lagi? Dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, izinkan saya untuk merangkum seluruh kegiatan acara pada hari ini yang sudah disampaikan oleh presentator kita, Fadila Nur Fajri. Dari materi yang dibawakan saudari Fadila Nur Fajri, kita dapat menyimpulkan bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan di masa karantina ini. Seperti contohnya tadi 10 tips tadi yang dibawakan oleh presentator. Dan kemungkinan ada beberapa dari tips tersebut yang merupakan hobi kita. Semoga saja kita tidak pernah bosan dengan situasi ini, karena memang ini ya, jujur saja sebuah keterpaksaan juga. Baik, sekian dari kesimpulan yang bisa saya berikan. Terima kasih untuk presentator dan para audiens untuk tanya jawab dan segala presentasinya. Saya kembalikan lagi kepada kepada host. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada presentator yang telah mempresentasikan materinya dengan sangat luar biasa, dan juga moderator yang telah memediasi kita sehingga pertanyaan-pertanyaan kita bisa terjawab dengan baik. Saya ingatkan kembali kepada para hadirin untuk mengisi presensi yang telah saya share di bagian kolom komentar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai rangkaian acara webinar kita pada pagi hari ini dengan materi-materi yang menarik serta penyampaian yang bagus sekali. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami tim 8 CD. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih terbata-bata. 잊지마 너들인 어둠 사이 왼손을 던 그린 별 하나 보이니 그 유일함이 얼마나 아름다운지 말야. You're my celebrity. 너들인 어둠 사이 왼손을 던 그린 별 하나 보이니 그 유일함이 얼마나 아름다운지 말야. You're my celebrity. Pak.
Silakan untuk Bapak Asep untuk live. Bapak Asep ada yang ingin disampaikan? Oke, nah, ini untuk sesi kedua udah terlaksana dengan baik, alhamdulillah gitu. Ya udah semuanya udah oke kayaknya dari pemaparan materi juga dari materi yang disampaikan, tugas host mengingatkan tadi untuk presensi dan lainnya. Adapun moderator juga membagi waktunya juga udah oke, udah mantap lah. Tinggal mungkin untuk berikutnya kan sekarang udah ada gambaran ya. Pengalaman pertama pasti dagdikduk sama saya juga waktu dulu gitu. Jadi buat sesi berikutnya ya, karena kita masih 4 lagi ya. Kan 2 Ya. moderator host dan 2 presenter. Nah, ya sekarang alhamdulillah udah ada gambaran nih, udah cukup oke bagi saya pribadi gitu. Ini dari audiens yang datang juga udah lumayan bertambah gitu. Ya nggak apa-apa lah ya, mungkin kedepannya bisa lebih meningkatkan lagi gitu. Ya untuk secara keseluruhan at all it's okay. Yang pertama juga udah oke sekali gitu. Yang kedua juga udah mantap banget. Jadi nanti ini bakal buat evaluasi yang berikutnya gitu ya. Iya. Gitu. Ya ini gambarnya kan udah ada. Jadi berikutnya seperti apa. Cuma ini saya titip ini untuk durasi itu kan kita di flyer bukan di flyer, memang ketentuannya kan 1 jam ya. Iya. Ya, satu jam itu dari jam 10 sampai jam 11 atau lebih sekian gitu ya. Artinya gini kan gitu. Karena ada beberapa audiens gitu waktu yang sesi awal itu kan nggak sampai jam 1 jam gitu ya. Jadi pas mau masuk katanya kok udah tutup katanya gitu. Waktunya habis udah ditutup roomnya, sedangkan audiens itu terus berjalan sampai waktu misalkan yang sudah ditentukan misalkan sampai jam 11 atau jam 10.30 atau jam berapa gitu. Jadi ya mudah-mudahan untuk kedepannya untuk sesi berikutnya meskipun materinya nggak terlalu banyak tapi ya mungkin pemaparannya lebih dipadatkan lebih banyak variasinya lagi lah supaya waktunya juga tidak terlalu singkat gitu kan. Nah, adapun untuk yang bertanya juga itu kita nggak bisa memaksakan ya. Lo harus tanya ke gua ataupun apa kan kita nggak bisa memaksakan seperti itu gitu kan. Karena memang durasi yang sudah ditentukan kan untuk presenter itu 30 menit, sisanya itu kan barangkali ada yang mau tanya jawab ataupun yang lainnya. Itu sangat dimaklumi sekali gitu ketika untuk bertanya atau apa audiens itu yang bertanya mungkin karena mungkin kemampuan untuk menyerap materinya enggak begitu optimal atau misalkan masuknya itu di pertengahan jalan sehingga tidak menyimak materi secara penuh jadi kan bingung mau ditanyakan apa gitu kan. Nah itu sangat-sangat ya kita maklumi bersama lah gitu. Jadi untuk evaluasi saat ini ya udah oke semua lah gitu. Mungkin untuk kedepannya lebih asik lagi ya diatur waktunya gitu ya. Jadi misalkan kita buka roomnya itu dari jam 10 sampai jam 11. Nah diupayakan ya jangan terlalu jauh ke ini ya. Ya jangan terlalu jauh ke yang pas injury time-nya gitu ya. Syukur-syukur misalkan pas waktunya gitu. Misalkan dari jam 10 kita buka, jam 11 kita tutup. Tapi misalkan enggak juga ya kalau bisa kurangnya jangan terlalu lama kayak gitu. Gitu. Sekarang kan ya misalkan 30 menit ya oke kalau bisa rada-rada di delay, rada diperlambat lagi atau gimana gitu ya. Gitu. Itu masukan saya cuma dari waktu aja sih lebih asik lagi nanti ya untuk ke depan untuk lebih mengatur waktunya gitu. Jadi jangan terlalu cepat juga gitu. Jadi kasihan yang lain. Misalkan di flyernya jam 10 sampai jam 11. Pas jam setengah 11 ya sebelum jam 11 itu udah tutup. Jadi kan pas mau masuk kok udah tutup roomnya gitu. Gitu ya. Itu evaluasinya cuma di waktu aja sih. Untuk keseluruhan dari host materi, host dari presenter, moderator atau ini udah oke semua gitu ya. Silakan barangkali ada yang mau disampaikan dari teman-teman dari kakak-kakak presenter, host ataupun yang ini barangkali ada kendala atau apa ya kita sharing aja. Silakan. Grogi Pak speakingnya. Maklum wajar. Ini semuanya juga sama ya. Jadi ya misalkan jadi tipsnya gini Kak, jadi supaya apa enggak terlalu grogi ataupun apa, ya Kakak juga ya harus rajin-rajin lihat webinar teman-teman yang lain tuh yang dari grup yang lain. Jadi kan kita bisa nyimak ya bisa lihat oh ini berarti harus kayak gini nih gitu kan buat yang ke depan nanti materinya kayak gimana ataupun apa gitu kan. Jadi sering-sering lihat
punya teman atau anggota VCT yang lain, insya Allah jadi ada gambaran buat kita gitu, ada bekal. Kita kan kadang belajar dari kita sendiri dan belajar dari orang lain juga gitu. Itu hal yang wajar Kak, apalagi perdana gitu. Wah, udah bagus kalau udah kayak gini, udah top banget. Kayak juga pengalaman seperti itu, jadi belum apa-apa udah banyak errornya, udah sinyal nggak masuk ataupun apa gitu. Iya. Ya, itu pengalaman yang sangat berharga ya kayak ini. Artinya pengalaman ini kan bukan cuma untuk VCT saja, tapi ya bakal untuk kakak-kakak semua. Insya Allah misalkan sewaktu-waktu diundang untuk jadi pemateri, host ataupun presenter ataupun yang lainnya kan udah ada bekal nih. Oh berarti saya saya ditunjuk sebagai moderator apa nih yang harus dilaksanakan, presenter atau moderator atau yang lainnya. Ini sebagai bekal aja gitu ya pengalaman. Jadi kakak jangan takut ditanya tugasnya gimana ataupun apa gitu, lagi-lagi itu kan kembalikan ke kakak sendiri gitu. Jadi kalau kami selaku instruktur hanya bisa memberikan support gitu. Ayo siapa yang sudah siap, ayo kita bantu, kita motivasi, kita dorong. Ketika ada kendala ataupun apa silakan sampaikan, nanti kita cari solusi sama-sama. Seperti itu ya. Oh iya Kak, ini kan di grup ini kan ada grup CD ya gitu ya, untuk grup 8. Sebenarnya untuk yang kakak-kakak ini teh grupnya grup C gitu ya, yang instrukturnya saya. Oke, untuk yang grup D itu ditangani ataupun diinstrukturi oleh Pak Wawan gitu, karena kita supaya enak kolaborasinya, jadi kita gabung C dan D. Begitu pula dengan grup A dan B itu kan dikolaborasikan gitu, supaya enak saling mengisinya gitu. Ya, ini grup perdana di kelompok C gitu. Kelompok C itu ada 4, ada dari 8 kelompok. Terus nyusut jadi 4. Nah, sekarang yang baru muncul itu kelompok ya ini yang kakak-kakak ini gitu. Yang ketiganya masih kita kompor-komporin, tapi yang masih ada yang respon, ada yang gimana nggak apa-apa lah gitu ya. Ini udah prestasi banget lah gitu bagi saya gitu, yang udah berani maju, udah berani jadi show gitu. Jadi jangan takut di awal gitu. Lagi-lagi ya kita kan sama-sama belajar gitu ya Kak ya. Gitu. Iya. Ya, semangat saya salut banget gitu. Apalagi presenter saya sempat pesimis gitu. Ini materi mahasiswa sama sekali ada bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi ya bukan sekedar presenternya aja sih, cuma kan ini kira-kira yang audiensnya itu bisa nggak nangkap bahasa Inggrisnya gitu. Ya terus terang saya juga kalau masalah bahasa Inggris cuma tahu sedikit-sedikit gitu. Jadi nggak maksimal lah gitu, makanya ini mau ditanyakan apa gitu ya harap dimaklum gitu. Jadi nggak semua audiens juga bisa memahami ataupun apa ya, itu ya kita sama-sama belajar aja. Oke, itu dari saya. Silakan mungkin dari moderator ada kendala nggak nih moderator? Alhamdulillah untuk sesi kedua ini berjalan lebih baik daripada sesi pertama Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Untuk yang pertama itu kan istilah kita baru buka pintunya sedang di dia ini ada apa gitu ya. Groginya juga agak berkurang, Mbak. Itu kalau kita ngebut insya Allah jadi groginya teh lebih apa, jadi nggak terlalu santer banget lah, kecuali kalau kitanya udah off terus lama terus kita buka lagi itu dari nol lagi, kadang ya jadi deg-degannya gitu, aduh ini udah mulai lagi gitu. Tapi insya Allah lah untuk kedepannya ya udah ada gambaran, jadi di bawah asik aja, di bawah enjoy. Jadi jangan takut, ini audiensnya banyak, takut ditanya apa ataupun apa. Ya itu mah wajar lah, kalau kitanya bisa jawab syukur, misalkan enggak juga ya nanti kita bisa saling berbagi aja gitu, saling sharing. Artinya gini, sebagai presenter itu enggak mutlak harus menjawab sepenuhnya gitu ya, jawab sebisanya. Tapi kalaupun ada presenter itu bisa membagikan ke audiens yang lain. Artinya gini, misalkan mungkin jawaban dari saya seperti ini, mungkin ada dari bapak-bapak atau ibu-ibu audiens yang mau menambahkan atau punya ide yang lain seperti itu sih. Ya pinter-pinter presenter aja sih kalau kayak gitu. Gitu. Itu dari apalagi yang tahap pertama itu gimana? Sorry maaf tadi waktu sesi awal itu menurutnya ada kendala, saya jadi belum sempat belum sempat komen gitu. Kira-kira yang evaluasi yang pertama